Halo semuanya, selamat pagi. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di seri kuliah Surface. Jadi mohon maaf, ini memang agak chaos ya semester ini. Nah, jadi kita lanjut bahasan mengenai metode termokimia. Jadi sebenarnya termokimia itu memanfaatkan fenomena difusi pada prosesnya gitu ya. Metode termokimia memanfaatkan kombinasi efek dari panas dan juga reaksi kimia untuk menghasilkan sebuah lapisan pada permukaan. Namanya saja sudah surface engineering ya. Umum mengakibatkan perubahan komposisi kimia dan struktur mikro lapisan. Tergantung dari kondisi medium kimia aktifnya, dikenal ada beberapa teknik. Nah, yang pertama ada powder pack atau powder solid. Kemudian ada bed. Jadi bed itu kayak komponen yang dimeltingkan, dilelehkan, kemudian digunakan sebagai pelapis. Jadi nanti material itu kita celupkan gitu ya. Nah, itu contohnya ada carburizing, ini berarti ada karbon, ada nitriding, kemudian ada bed composed of molten saturating metals. Nah, ini dia metals lainnya, bisa Zn juga bisa, Al mungkin bisa juga. Kemudian pakai gas dari mixture of hydrocarbon, gabungan campuran dari hidrokarbon. Nah, prosesnya apa aja? Bisa diffusion coating, ada pack cementation, nitriding, carburation, dan CVD. Berarti CVD itu pakai konsep termokimia juga ternyata ya. Jadi kita mulai ke bahasannya itu ke diffusion coating sama pack cementation dulu. Tapi kita mulai diffusion coating. Jadi ini kita sebenarnya singkat-singkat aja ya teman-teman. Nah, definisinya adalah kita memberi sebuah elemen protektif dideposisikan pada sebuah permukaan base metal dan terjadi difusi pada base metal tersebut. Nah, ini bentuknya dapat berupa solid solution, di mana dia dapat masuk tuh komponen tadi yang terdeposisi ke base metal itu dapat masuk menjadi nanti sebutannya solid solution, ataupun nanti jika memang banyak komposisinya yang masuk itu bisa menjadi compound gitu ya. Kemudian apa saja yang termasuk protective element atau elemen protektif? Pertama ada chromium, ada aluminium atau silikon. Nah, elemen-elemen ini berformasi menjadi chromium oxide, alumina oxide, sama silika secara silika respectively. Jadi kita akan temukan bentuk mereka itu jadi oxide-nya ya. Nah, adapun untuk proses difusi itu dikenal sebagai ada chromizing, di mana kita pakai compound chrome. Kemudian ada aluminizing, tentu saja pakai aluminium gitu ya. Nah, kemudian kita ada mengenal kata retort. Nah, tapi sebelum itu kita bahas chromizing dulu ya. Jadi ini yang chromizing. Ini tadi kan diffusion coating. Ini diffusion coating, kemudian kita ke chromizing. Jadi prosesnya itu terjadi pack cementation, di mana bagian yang dichromize diberikan chrome tadi diletakkan pada retort yang bersil gitu, yang memiliki kandungan atau memiliki serbuk kromium, amonium, dan chloride pada inner dan juga inner filler. Jadi ada diberikan filler juga, di mana ini mereduce cost, tetapi dia inner ya, jadi nggak mempengaruhi nanti prosesnya. Kemudian retort tadi diletakkan dalam retort. Nah, bentukan retort itu kayak gini. Ini dia retort. Nah, jadi spesimen kita letakkan nanti dia di sini. Di sini udah ada kandungan-kandungan bahan-bahannya apa saja. Kemudian nanti ada gas supply akan mengenai permukaannya gitu ya. Seperti itu. Nanti itu akan terjadi pack cementation itu ya. Nah, retort ini akan dipanaskan. Biasanya berkisar di 1150 derajat Celcius selama 6 jam untuk steel. Kemudian kromium dapat terjadi. Kemudian
Hal itu menyebabkan kromium terjadi inward diffuse pada permukaan surface. Jadi masuklah si kromium itu pada permukaan surface-nya. Kemudian apa yang terjadi ketika si kromium itu mulai masuk ke permukaan steel surface-nya, terjadi perubahan mikrostruktur. Nah, misalnya chromized steel. Jadi kita punya baja atau steel ferrite perlite microstructure-nya, dan di mana pada permukaannya itu memiliki chromium rich surface layer. Jadi si kandungan kromium itu banyak pada permukaan dan otomatis menyebabkan struktur pada base metal dan surface-nya itu udah berbeda. A solid solution of chromium in the alpha iron. Oke. In much of the coating, pada coatingnya, dekomposisi mirip dengan ferritic stainless steel jadinya. Nah, ini kalau dituliskan, misalnya ini ada chromium solid ditambah NH4Cl solid. Nah, nanti akan menghasilkan chromium gas, tapi ini disingkat ya apanya prosesnya. Kemudian yang chromium gas tadi akan menuju steel. Nah, akan ini surface ya. Kalau ini surface, kemudian nanti dia akan masuk ke sini. Sehingga kalau kita punya baja tadi ferrite perlite, ini ferrite, alpha ferrite, perlite ini. Nah, tetapi nanti di atasnya itu kita punya layer lagi, chromium rich layer, di mana terjadi ada solid solution di alpha Fe-nya, ya. Jadi ini komposisinya sama seperti FeCr, karena ada Cr masuk di sana banyak ya. Ini bagian surface-nya ini intinya. Seperti itu. Baja karbon rendah Fr solid solution. Oke. Nah, kemudian untuk baja sendiri kan kita tahu ada pembagiannya, ada low carbon steel, medium carbon steel, sama high carbon steel. Kalau low carbon steel, chromium karbida tadi yang terbentuk ini kemungkinannya sangat rendah. Nah, makanya kita pun kalau memakai steel yang akan di-chromizing tadi, kita minimal pakai medium carbon atau high carbon, di mana chance untuk terbentuk chromium karbida di mana ini adalah keras permukaannya nanti memiliki kesempatan yang lebih besar gitu ya. Ini dia. When carbon content of the steel to be chromized is varied from low, medium to high, how does the resultant microstructure vary? In the consideration of chromium diffusion, maka pada baja karbon rendah solid solution pada chromium pada ferrite iron, alpha iron, di mana tidak dapat not that no sufficient carbon to form chromium carbide. Jadi kurangnya karbon sehingga terbentuknya chromium carbide itu atau CRC itu sukar gitu. Sedangkan kalau untuk medium dan high carbon steel itu the more difficult is to chromize. The chromizing temperature should be sufficiently high to dissolve chromium carbide. Nah, kalau pada kandungan karbon tinggi pada material, maka juga sulit untuk di-chromize karena chromizing temperatur chromizingnya harus lebih tinggi untuk mendissolve si chromium carbide-nya. Jika tidak, maka lapisan surface dari carbide tadi dapat terbentuk. Nah, karena dia seperti itu, maka nanti lapisan yang terbentuk bisa sangat tebal gitu. Maka layer prevent chromium from diffusing into the surface and weakens the substrate by removing carbon. Nah, layer yang terbentuk tadi itu mencegah chromium dapat berdifusi pada permukaan dan menyebabkan lemahnya substrat dengan menghilangkan karbonnya tadi. Jadi kan kita punya baja, ada kandungan karbonnya. Kandungan karbon tadi bersatu atau terdissolve sama si chromium membentuk chromium karbida. Chromium karbida itu berada pada layer ini. Nah, si chromium nggak dapat masuk, kandungan karbon pada steel juga menyatu ke sini. Nanti di sini akan melemah base dari si steel kita itu, ya. Sehingga mungkin untuk membentuk chromium karbida
lapisan kromium karbida pada permukaan, di mana ini adalah hard and wear resistant. Itu yang keuntungan yang didapatkan ya. Kalau ini aluminizing atau difusi aluminium adalah proses untuk memberikan perlindungan korosi pada baja, stainless steel, dan paduan nikel yang harus beroperasi dalam gas suhu tinggi. Nah, komponen ini direndam dalam campuran serbuk AlFe sekitar 1200 derajat Celcius. Jadi nanti ada di sini. AlFe yang warna hijau ini. Kemudian workpiece kita ini direndamkan dia gitu. Nah, di temperatur 1200 derajat Celcius. Atau aluminium halida. Aluminium halida itu bisa fluoride, chloride, bromida digunakan sebagai aktivator. Nanti akan dibahas yang di sebelah sini lebih lengkap ya. Dalam semua kasus, uap aluminium terbentuk yang berdifusi ke permukaan komponen membentuk lapisan senyawa intermetalik besi aluminida atau pada paduan berbasis nikel atau nikel aluminida. Nah, jadi ini kita serbuknya. Serbuk itu terdiri dari filler. Filler itu contohnya Al2. Kemudian kita butuh aktivator. Aktivatornya bisa halida, AlCl3, AlF, AlBr. Kemudian kita aktivitasnya ini. Kalau dia Al aja, Al murni, pure Al, maka aktivitasnya sama dengan 1, di mana ini high activity aluminizing. Kemudian kalau dia paduan AlFe, maka aktivitasnya kurang dari 1, di mana terjadi ini adalah low activity aluminizing. Maka dari Fe tadi akan bentuk FeAl atau besi aluminida, lapisan besi aluminida gitu ya. Lapisannya seragam, bahkan ketika bentuknya rumit, itu kelebihannya juga. Aluminisasi memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap oksidasi, sulfidasi, dan karbonisasi. Karbonisasi itu karbon yang kita tidak inginkan ya. Ini digunakan untuk melapisi turbin, tungku, dan komponen boiler untuk digunakan hingga 540 derajat Celcius, terutama di industri petrokimia. Tadi ya, turbin dan dinding furnace itu butuh untuk di aluminizing ya. Ini dia aluminizing tadi ya. Pack cementation. Pack cementation, jadi ini bagian dari aluminize diletakkan pada retort yang tadi mengandung Al powder, aktivator yaitu garam halida, dan juga ada inner filler Al2O3 ya. Al2O3. Nah, kemudian pada saat pemanasan, aktivator akan bereaksi pada Al sehingga bentuk volatile aluminium halida, di mana akan berdifusi melalui fasa gasnya dan bereaksi pada permukaan substrat yang mendeposisikan Al. Maka deposisi Al akan menuju bawah solid state diffusion into the substrate. Dan mikrostruktur yang terbentuk adalah FeAl atau iron aluminides ya. Kemudian ini adalah intermetallic compounds yang relatively nanti akan bentuk hard and brittle. Nah, maka kalau kita untuk komponen yang pengen di bending, maka aluminase itu tidak direkomendasikan. Ini dia aluminizing bahasan kedua. Jadi difusi coating itu dapat diaplikasikan pada nickel based superalloy sehingga aktivitas high activity and jadi superalloy tergantung ya, butuh high activity atau low activity aluminizing. Kalau high activity kita butuh aluminiumnya itu yang pure, kalau yang low kita paduan. Nah, yang ini the pack contain pure aluminum powder, sehingga activity-nya tinggi. The coating corrosively by inward diffusion of Al, kemudian temperaturnya 700-900, maka harus di heat treatment untuk mengkonversi ini menjadi beta ya. Nah, kemudian kalau yang ini the pack contain aluminum alloy powder. Nah, corrosively by outward, jadi dia di atas ya, diffusion of Ni, proses temperaturnya sekian. Post coating heat treatment tidak dibutuhkan. The coating have coarse grain columnar microstructure with limited ductility. The coating thickness is less than high activity coating thickness. Nah, jadi kalau kita pakai yang high activity, maka dia ada di inward ya. Kalau yang tadi dia outward, dia di atasnya. Ini diffusion coating. Jadi ini kita punya pipa.
Nah, pipa itu kurang efisien kalau sebenarnya pakai diffusion coating. Sebenarnya kita bisa pakai thermal spray aluminium aja dibandingkan harus dicelup-celupkan seperti itu ya. Ini aplikasi chromized diffusion coating dapat digunakan untuk memprotektif dari korosi pada temperatur tinggi, karburasi, dan sulfidasi serta penggunaan. Untuk steel yang kandungan karbonnya di bawah 3%, maka dapat terjadi oksidasi, dapat memiliki oksidasi resistan di 650 derajat Celcius, corrosion resistan yang mirip seperti ferritic stainless steel. Ya, misal SS304 for steel with carbon lebih dari 3%, maka akan bentuk hard dense diffuse chromium carbide surface layer can be formed, di mana ini memiliki kekerasan sangat tinggi dan excellent wear resistant. Itu kelebihannya ya. Nah, aluminized diffusion coating dapat digunakan untuk memproteksi against sulfidasi, oksidasi, dan juga karburasi. Nah, coating alumida tadi itu tahan terhadap banyak jenis dari korosi seperti oksidasi, karburasi, sulfidasi pada temperatur lingkungan yang tinggi seperti itu. Nah, salah satu selain pipe juga sering dipakai di turbine blade ya, diffusion coating itu ya. Oke, in summary kita udah bahas tadi galvanized steel by hot dipping, pure zinc, ada juga sehingga akan membentuk FeZN. Kemudian nah, dimana tadi ya, ini yang pembahasan sebelumnya ya, kalau kita pakai ZN nanti galvanized steel offers excellent corrosion protection by combination of barrier and cathodic protection. Jadi biarpun nanti dia ada steel yang terpapar di lingkungan, tapi ZN itu lebih aktif dibandingkan steel, maka yang akan terkorosi ya si ZN dulu sampai habis semua, baru nanti si bajanya yang akan terkorosi seperti itu. Both electroplating and electroless plating are electrochemical in nature. Tapi ini belum kita bahas ya, electroplating. Oke. Ya, seperti itulah, udah kita jelaskan juga kan. Nah, ini dia kalau kita butuh metallic source sama activator, inert filternya tadi L2O3, activatornya garam halida sama metallic source-nya. Temperaturnya ini, kemudian ini substratnya. Nah, metallic source ditambah si aktivator tadi, solid or liquid, akan menghasilkan si metallic dalam bentuk gas state diffusion, sama si A aktivator tadi liquid atau gas, akan terjadi gas diffusion nih. M itu bisa Al, Si, Cr atau titanium, X itu FeClB, bromium atau I, kemudian ini ada Na atau Na4, kemudian ini terjadi solid state diffusion ya. Seperti itu dia. Ini faktor affecting diffusion rate, jadi dilihat saja lah ya, nggak perlu dijelaskan juga banyak-banyak. Nanti untuk net reading kita jelaskan di slide yang berbeda. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Berarti kita udah bahas tadi diffusion coating, ada pack cementation, nanti net reading, carburation sama CVD di video berbeda ya. Tapi untuk yang diffusion coating tadi kan ada chromizing sama aluminizing. Aluminizing itu yang lebih ke pack cementation ya. Yeah, thank you so much guys for the attention. Thanks for watching this video.